Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruliansyah Purnomo dari kelas 11 MIPA 7 dengan nomor presensi 24. Pada video kali ini saya akan bahas tentang pembuatan sistem koloid beserta contoh-contohnya. Cara pembuatan sistem koloid. Cara pembuatan sistem koloid ini dibagi menjadi dua, yaitu secara dispersi dan secara kondensasi. Secara dispersi, proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih kasar dari koloid, sedangkan kondensasi, proses partikel larutan sejati molekul atau ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara pembuatan dengan cara dispersi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama secara mekanik, secara peptisasi, secara Bujold-Bredig, secara homogenisasi, dan secara ultrasonik. Secara mekanik, pembuatan dengan cara mekanik dilakukan dengan cara pengurusan zat padat hingga halus, kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersi. Contohnya penggilingan padi menjadi beras putih dan pembuatan sol belerang. Dispersi peptisasi. Cara peptisasi adalah cara pembuatan koloid dengan jalan memecah partikel zat yang mengendap dalam medium pendispersi air menjadi berukuran partikel koloid. Contohnya saat agar-agar dipeptisasi oleh air dan pembuatan sol gelatin. Dispersi Bujold-Bredig. Cara ini dilakukan untuk membuat partikel-partikel fase terdispersi dengan menggunakan loncatan bunga api listrik. Cara ini banyak digunakan untuk membuat sol logam. Contohnya pembuatan sol logam seperti membuat sol platina menggunakan arus listrik. Dispersi homogenisasi. Teknik homogenisasi adalah proses pembuatan koloid dari partikel suspensi yang lebih besar dengan cara pengadukan beberapa bahan dalam suatu wadah hingga menjadi homogen. Contohnya pada pembuatan susu, pembuatan mayones, dan pembuatan emulsi. Dispersi ultrasonik. Mirip dengan Bujold-Bredig, tetapi cara ultrasonik ini menggunakan energi bunyi berfrekuensi tinggi, yaitu di atas 20.000 Hz. Contohnya pada pembuatan sol logam. Sekarang kita masuk ke cara pembuatan sistem koloid secara kondensasi. Cara kondensasi dibagi menjadi dua, yaitu secara kimia dan secara fisika. Secara kimia dapat melalui beberapa reaksi seperti reaksi redoks, reaksi hidrolisis, reaksi dekomposisi rangkap, dan reaksi substitusi. Sedangkan secara fisika bisa melalui metode pendinginan, metode pengembunan uap, dan metode penggantian pelarut. Kondensasi secara kimia. Reaksi redoks merupakan reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contohnya reaksi redoks dalam pembuatan koloid dapat ditemukan pada reaksi kimia pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida dan belerang dioksida. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi suatu zat yang membutuhkan air pada prosesnya. Contoh reaksi hidrolisis adalah saat pembuatan sol FeOH3 yang terbuat dari larutan FeCl3. FeCl3 ditambahkan pada air panas dalam prosesnya, sehingga menghasilkan sol FeOH3. Dekomposisi rangkap merupakan reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Misalnya saat membuat sol AgCl dengan cara mencampurkan larutan AgNO3 encer dan larutan HCl encer. Reaksi substitusi, yaitu mensubstitusi ion sehingga membentuk senyawa baru yang sukar larut. Kemudian terbentuk endapan yang berukuran koloid. Kondensasi secara fisika. Yang pertama, metode pendinginan. Suatu koloid dapat dibuat melalui proses pendinginan. Tujuannya untuk menggumpalkan suatu larutan sehingga menjadi koloid, karena kelarutan suatu zat sebanding dengan suhu. Contohnya yaitu pada pembuatan es krim. Yang kedua, metode pengembunan uap. Cara pengembunan uap diterapkan pada pembuatan sol raksa. Sol raksa dibuat dengan menguapkan raksa. Uap raksa selanjutnya dialirkan melalui air dingin sehingga pengembun dan diperoleh partikel raksa berukuran koloid. Metode penggantian pelarut. Penggantian pelarut digunakan untuk mempermudah pembuatan koloid yang tidak dapat larut dalam suatu pelarut tertentu. Misalnya pada pembuatan sol belerang. Belerang sukar larut dalam medium air, oleh karena itu air diganti dengan alkohol. Sol belerang dalam air
dibuat dengan cara melarutkan belerang ke dalam alkohol hingga diperoleh larutan jenuh. Larutan jenuh ini selanjutnya diteteskan sedikit demi sedikit ke dalam air hingga terbentuk sol belerang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.